Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proses perancangan manufaktur dan perakitan mesin pengering dengan metode spray dryer tipe updraft. Dalam mesin pengering ini ada tiga sistem bagian, yaitu perhitungan, manufaktur, dan pengujian. Latar belakang masalah, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang masalah. Di Indonesia banyak sekali rempah-rempah, tetapi cepat secara tidak langsung menjadi pembusukan. Oleh karena itu, rempah-rempah tersebut diawetkan, yaitu dengan cara pengeringan. Banyak di Indonesia pengeringan sendiri itu dibuat dengan cara tradisional. Maka saya membuat dengan alat, yaitu alat spray dryer. Pembatasan masalah ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama, pembahasan pada penelitian ini dibatasi hanya pada proses perancangan saja, perakitan, sehingga membuat pembuatan bill of material atau BOM. Yang kedua, jenis plat yang bisa dipilih adalah aluminium SS304. Sebenarnya banyak sekali aluminium atau bahan alat makanan yang food grade, tapi saya memilih aluminium SS304. Yang ketiga, jenis nozzle yang bisa dipilih adalah rotary nozzle, mist nozzle, dan injector nozzle. Saya di sini memilih yang mist nozzle karena nanti saya akan jelaskan kenapa saya memilih mist nozzle. Yang keempat, pertimbangan dan pemilihan komponen. Spare part dan material yang digunakan ialah murah, mudah didapat, dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, yang kelima, proses akhir penelitian ini adalah prototipe mesin pengering yang dapat bekerja sesuai dengan desain yang telah dirancang. Dan selanjutnya, tujuan penelitian ada 4 poin. Yang pertama, melakukan pemilihan jenis spare part, komponen, material, dan proses produksi yang tepat. Yang kedua, menghitung estimasi seluruh biaya produksi dan membuat bill of material atau BOM berdasarkan spesifikasi spare part, komponen, dan material yang ada. Yang poin 3, membuat prototipe mesin pengering yang dapat bekerja sesuai dengan desain yang sudah dirancang. Poin keempat, membuat sebuah prototipe mesin pengering yang dapat mengurangi kadar air dan menghasilkan bubuk. Ya, lanjut landasan teori. Di sini menurut Ulrich DKK tentang perencanaan dan pengembangan produk adalah proses urutan langkah-langkah perubahan sekumpulan input menjadi sekumpulan output. Proses perkembangan produk ini ialah urutan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan untuk merencanakan, menyusun, merancang, dan membangun suatu produk. Proses perencanaan produk secara umum terdiri dari 6 tahap, yaitu pertama, perencanaan, kedua, pengembangan konsep, ketiga, perencanaan tingkat sistem, yang keempat, perancangan detail, kelima, pengujian dan perbaikan, dan yang terakhir, keenam, produksi awal atau engineering release. Desain untuk manufaktur dan perakitan menurut CES DKK, yaitu ada 2 poin. Poin pertama, desain untuk manufaktur dan perakitan atau Design of Manufacture and Assembly, DFMA, adalah suatu konsep perancangan desain suatu produk yang berbasis pada sisi kemudahan proses manufaktur dan perakitannya. Poin kedua, output utama yang diharapkan ialah estimasi biaya-biaya manufaktur yang optimal untuk membuat suatu produk. Pelaksanaan DFMA yang efektif mengarahkan pada biaya manufaktur yang rendah tanpa mengorbankan kualitas produk. Selanjutnya, menurut Ulrich DKK tentang biaya manufaktur ialah pengertian dari biaya manufaktur adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah benda, mulai dari bahan mentah hingga barang sampai jadi. Lanjut, bill of material menurut CES DKK ialah mengenai data detail seluruh spare part. Data tersebut antara lain kode part, proses manufaktur yang diperlukan, posisi pemasangan, dan lain-lain. Namun, untuk dapat membuat BOM
atau bill of material harus dibentuk terlebih dahulu pengelompokan berbagai jenis part berdasarkan struktur mesinnya yang akan mempengaruhi juga pada proses perakitannya. Yang kedua, untuk pembahasan skripsi ini dipilih tipe BOM per and chill, di mana pembagian komponennya berdasarkan level perakitannya. Semakin ke bawah, komponen apa saja yang diperlukan akan semakin detail. Lanjut, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian saya saya laksanakan di laboratorium gedung otomotif kampus UNJ. Dan kedua tuh penelitian dimulai sejak Januari. Ya, ini spesifikasi alat ada 9 poin ya. Yang pertama tuh tinggi ruang pengering, ada ukurannya juga 250 cm. Yang kedua, diameter ruang pengering, ukurannya 50 cm. Yang ketiga, suhu ruang pengering, yang ukurannya kurang lebih 80 derajat Celcius. Debit udara masuk 12 liter per second. Yang kelima, waktu pengeringan 0,5 second. Yang keenam, kelembapan udara lingkungan 80%. Yang ketujuh, kadar solid bahan 20%. Yang kedelapan, diameter droplet 0,05 mm. Dan terakhir 9, debit bahan masuk 2 liter per jam. Lanjut. Nah, di sini ada sistem mesin pengeringnya. Yang pertama, kadar udara dari luar masuk ke blower, dan heater ini sudah panasnya itu dialirkan lagi ke silo 1. Ini ada silo 1 dan silo 2. Nah, sementara itu silo 1 itu panas, masukkan bahan yang akan dimasukkan dan dipompa oleh pompa bertekanan dan menuju ke tangki penyimpanan atau tangki bertekanan. Nanti sesudah silo 1 panas, tangki bertekanan itu menyemburkan bahan yang tadi sudah dimasukkan. Dan ke atas diharapkan sudah mengering dan sampai bawah silo 2 ini bahan bubuk sudah jadi ke bawah dan partikel kadar sisa airnya disedot oleh exhaust. Mesin pengering ini ada 4 sistem, yaitu drain chamber, heater, feeding, dan stand engine. Di mana sistem itu terdiri masing-masing ada komponen lainnya. Dari drain chamber itu ada silo kiri dan silo kanan. Yang kedua itu ada heater yang terdiri dari box heater dan heater itu sendiri. Yang ketiga ada feeding, yaitu tangki penampung, pompa, dan nozzle. Yang keempat stand engine, yaitu stand engine silo dan stand heater. Nah, pemilihan nozzle. Di sini banyak sekali nozzle spray dryer atau micro mist spray dryer. Di sini saya memilih pressure nozzle. Kenapa saya memilih pressure nozzle? Karena yang pertama itu atomizer energinya tuh kecil. Di sini ya banyak sekali ya. Ada automation only, automation method, automation energy, pressure liquid measure, droplet diameter control, liquid viscosity, maintainability, angle of spray, dan spray of foam. Di sini saya memilih pressure nozzle. Sini bisa dilihat ya. Nah, pemilihan jenis heater ada 3 juga, tapi di sini saya pilih satu yang pertama ini. Kenapa sih memilih ini? Karena mudah digunakan. Yang kedua itu biasanya kalau batu bara ya, itu harus dipanaskan terlebih dahulu, lebih repot. Dan yang ketiga itu volume debitnya terlalu kecil. Makanya saya memilih heater yang pertama. Nah, kurang lebih ini gambar detail 2 dimensi dan 3 dimensi sampai barang jadi. Lanjut, penomoran komponen. Di sini saya mengambil
Sedikit saja penomoran komponen. Saya akan menjelaskan sedikit juga. Yang pertama, kode komponen X, Y, Z, A. Nah, dan penjelasannya mendapatkan X itu jenis komponen dengan caranya, Y itu nama komponennya, Z itu nama sistemnya, dan A itu posisi perakitannya. Contoh kode komponen 12A 715. Tipe komponennya plat SS304, namanya con, sistemnya bearing chamber, posisi nomor 2. Ini data detail BOM-nya atau bill of material. Di sini terinci ya, ada kode barang, nama sistem, nama komponen, jenis material, jumlahnya, proses manufaktur, dan biaya manufaktur. Diagram perakitannya sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada mesin dari 4 sistem, dan sistemnya itu terdiri semakin ke bawah tuh semakin rinci. Proses perancangan perakitannya seperti ini, dan ada penomoran kode tersebut. Simpulan ada 4 poin. Yang pertama, telah dipilih jenis, part, komponen, material, dan proses produksi yang tepat berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Yang kedua, total estimasi yang dibutuhkan berdasarkan hasil perhitungan bill of material atau BOM untuk memproduksi sebuah prototipe mesin pengering dengan metode spray dryer adalah kurang lebih 15.700.000. Yang ketiga, prototipe pengering telah berhasil dibuat dengan metode spray dryer yang dapat bekerja sesuai dengan desain yang sudah dirancang. Poin yang terakhir, keempat, hasil pengujian menunjukkan bahwa prototipe mesin pengering yang telah dibuat dapat mengurangi kadar air bahan dan menghasilkan bubuk. Terakhir saran ada 2 poin. Yang pertama, diharapkan pada peneliti selanjutnya agar dapat menghitung terlebih dahulu estimasi biaya yang dibutuhkan sebelum mulai penelitian, karena dibutuhkan dana yang cukup besar. Poin kedua adalah dalam pembuatan desain 2 dimensi dan 3 dimensi sebaiknya menggunakan acuan ukuran komponen yang tersedia di pasar, sehingga pada tahap pembelian dan perakitan komponen yang dibutuhkan mudah didapat. Ya, sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.